Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adun Pratama DPD RI yang datang ke Riau. Ya. Kami tadi menyampaikan tuntutan kami yang selama ini banyak kendala, di mana pada kesempatan ini kami sangat mengharapkan kepada anggota DPD RI untuk memperjuangkan hak masyarakat, hak tanah ulayat dan hak yang Datu Melayu Bendang. Tuntutan kami adalah supaya lahan kami yang sudah dirampas oleh pihak PTP 5 dan kroni-kroninya supaya di daerah Desa Batu Langka, Kedegerian Kuok yang merupakan bagian daripada Koto Jirak dan ranah sekitarnya. Jadi letaknya di Desa Pulau Jambu Lama, Kedegerian Kuok, Kecamatan Kuok. Jadi ini sudah merupakan keputusan MA nomor 608/PK/PDT 2015 yang isi keputusannya supaya tanah tadi dikembalikan kepada fungsi hutan semula, yaitu tanah ulayat adat. Nah, tanah ulayat adat di sini kami sudah menguasai tanah tersebut secara turun-temurun sejak dulu kala, dan kita sudah bermasalah dengan PTP 5 sejak tahun 93, sudah kita tegur, dan kita sudah memiliki legalitas hukumnya sejak tahun 93, yaitu hasil sidang adat Kedegerian Kuok, ini Mamak 20 Kedegerian Kuok. Kemudian sudah ada tim 9 dari Kabupaten Kampar. Kemudian juga keputusan daripada Pak Bupati, kemudian Gubernur Riau, bahkan BPN. Nah, dan terakhir dikuatkan lagi dengan keputusan MA. Nah, secara legalitas kita sudah memiliki mulai dari bawah sampai tingkat teratas. Jadi kami minta kepada pihak PTP 5 supaya mengembalikan lahan kami tersebut. Bak kata pepatah, pulangkan pinang ke tampuknya, pulangkan siyo ke gagangnya, pulangkan soko ke nenek mamaknya. Itulah. Sudah tetap itu Pak ya? Sudah merupakan keputusan tetap. Ini kalau lahan kita ini lain daripada lahan-lahan yang untuk oleh masyarakat yang lainnya. Kalau yang lainnya perusahaan yang punya surat. Ini perusahaan yang tidak punya surat, tidak punya HGU. Kami yang memiliki surat, mulai dari nenek mamak sampai ke Pemda Kampar di tingkat sampai ke aparat yang berwenang yaitu BPN. Kita sudah punya. Itu makanya karena legalitas kita kuat, PTP 5 tidak bisa mengurus HGU. Karena lahan tersebut secara hukum adalah hak Datuk Bugindo Pucuk Suku Melayu Bendang Kedegerian Kuok. Kita menerima perwakilan dari masyarakat Kampar dari Persekutuan Datuk Bagindo Melayu Bendang di Kuok terkait dengan aspirasi masyarakat khususnya di Kedegerian Kuok, bahwa ada aspirasi masyarakat ingin dikembalikan lahannya yang hari ini digarap oleh salah satu perusahaan plat merah PTPN 5. Nah, saya sudah menerima kronologis dan segala macamnya. Saya berharap ada solusi yang baik yang bisa kita capai dan disepakati untuk aspirasi masyarakat ini. Ada 2.823 hektar yang menjadi daerah atau wilayah yang hari ini dipersoalkan. Putusan Mahkamah Agung sudah ada melalui proses tahapan yang mulai dari bawah, itu dari tingkat PN, Pengadilan Tinggi, sampai di Mahkamah Agung. Nah, saya sebagai anggota DPD RI, apalagi sebagai putra daerah Kabupaten Kampar, harus memperjuangkan, Mas. Dan saya tadi sampaikan dengan Datuk-Datuk, kita bernegosiasi, kita berusaha. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa tercapai. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan terlaksana dan terrealisasi. Kio-kio dari Atuk Ewin ko sebagai kemenakan bertanya, apa kio-kio? Apa solusi? Karena Datuk yang punya gini persoalannya. Bisa negosiasi. Lai bisa negosiasinya. Lai yang punya ye. Bodiong.
Kau kan lah diberi kepercayaan kan nak kemenakan sudah kau termasuk Kevin kau ha. Dia bisa bunjong aja kan. Baik, okeylah. Datuk boleh Kevin giliran Kevin lagi? Ya, silakan. Sebentar sebelum Bapak masuk, tadi dijelaskan oleh Datuk mengenai batik-batik kan. Masuk dari Bangkinang, dari Kuok langsung batik ke Bangkinang. Nah, di situ ada perusahaan godang cik lain. Dia boleh 1,500 hektar yang lama ambil lahan Datuk Ulu Basau. Berapa? 2,500 mati. Johan Sentosa. Johan Sentosa. Dohan ya? PT Johan Sentosa termasuk lahan Datuk Ulu Basau tu. HGU-nya ada kan? HGU tak je. Tak je ada. Ada HGU Cuma tak? ada perjanjian dia Datuk Ulu Basau. Dia Datuk Pandak waktu tu bupatinya Jepri. Itu sekitar 3,500 hektar diserahkan kepada Datuk Ulu Basau je tanah wilayah Bangkinang. Ada Ombek Datuk. Tapi apa namanya Ikoko ditinggalkan begitu saja. Kemudian akhirnya Datuk tadi ditinggalkan Datuk Ulu Basau tadi. Itulah bagian apa tadi Pak, hamparan tadi lawainya. Jadi sosok lahan tadi bukan 2-3 ribu dah mati, tapi puluhan ribu hektar. Tapi ada perusahaan lain yang masuk situ. Ya, terima kasih Pak. Ya. Kalau itu kan nanti case yang berbeda. Kita selesaikan dulu satu-satu. Tuh, Ewin kok asli Bangkinang. Lahir godang di Bangkinang. Saya sekolah di SMA Bangkinang. Dan mudah-mudahan yang berdosa-dosa ambo kok samian wah. Untung adanya koi-koi tahu yang menelpon ambo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul. Yang saya hormati dan yang saya muliakan seluruh yang hadir di sini. Izin saya tak sebut nama satu-satu, yang jelas saya mohon dan letakkan hormat kepada Datuk Rajo Maulana Datuk Haji Imam. Mudah-mudahan senantiasa sehat tu. Amin. Yang kedua ada Pak Latif sebagai guru kami dan sebagai Datuk juga di Melayu Bendang. Abang dah itu semuanya saya tak sebut satu-satu. Saya perlu menjelaskan dulu posisi saya. Bahasa izin campur-campur ya. Bahasa Indonesia kadang bahasa itu, kadang-kadang kalau bahasa Indonesia artinya itu serius. Karena ini tak menyangkut dengan bahasa yuridis, bahasa formal hukum. Tapi kalau baundiong bahasa awak ini itu satu. Terkait dengan kronologis yang sudah disampaikan oleh abang tadi, soal ambo joleh tak atau tak usah pakai mic? Joleh. Terkait dengan itu, insya Allah secara prinsip ambo akan mediasi. Kalau ambo tak melalui jalur formal mengimbau-imbau ke apa namanya ke kantor DPRD, hearing, konfrontatif, tak seperti itu. Kalau awaknya berunding, ambo Ariko bisa ambo panggil direktur. Itu pula tuh. Memang amanah yang diberikan oleh masyarakat Riau kepada ambo, mobil khusus Kampar kok menjadi jalan yang baik lah untuk kita bisa menyelesaikan berbagai persoalan. Ambo kebetulan Kakanda mungkin di buku itu ada, nanti Kakanda baca di Komite 2 DPD RI. Ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami, termasuk dengan BUMN mitra kami. Makanya ambo kalau potang ke PT PLIM itu disambut luar biasa di orang-orang PT PLIM. Tapi kami mengurus persoalan HGU yang ada di Indragiri Hulu, tepatnya di Sungai Lala. Sebagai informasi untuk Datuk, ambo sebelum menjadi anggota DPD ini staf ahli dulu. 2010 ke atas kami urus PT SAM 2 di Rokan Hulu.
Alhamdulillah akhirnya tercapai kesepakatan perusahaan membayar kompensasi sebagai ganti rugi sagu hati kepada masyarakat dan membangunkan kebun yang sudah disepakati bersama. Memang kebun itu tidak di wilayah HGU mereka, dicarikan 2.500 hektar. Tapi ini kan proses dan case yang berbeda, karena kita meminta kepada PT PN 5 untuk mengembalikan lahan yang mereka garap. Nah, Pak Latif yang saya hormati, Kakanda, untuk membawa Sinama Nenek itu dari prosesnya Pak Gafar dan segala macam dulu itu, Bu Insyawati Ayu segala macam, akhirnya sampai ke meja presiden. Itu pelaku sejarah dan teknisnya kami lah. Mudah-mudahan ada pula cerita elok terkait dengan posisi awak di Kecamatan Kuok ini. Masuk Kecamatan Kuok atau 3 wilayah terlantar? Kecamatan Kuok. Yang mana? Kecamatan Kuok. Bekasi. Kecamatan Kuok. Kecamatan Kuok. Itu hal yang ingin Ambo sampaikan. Terus persoalan komunikasi dengan pihak PT PN 5. Kalau memang Ambo diberi amanah kepercayaan untuk melakukan negosiasi pengurusan, Ambo dah pelajari ini tuh, walaupun sekilas pandang, karena kebetulan coba dihilangkan lagi, kecilkan lagi, karena kebetulan posisi, bukan kebetulan, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Ambo diamanahkan untuk menyelesaikan beberapa persoalan, betul. Dan Ambo lebih memilih jalur diplomasi daripada jalur formil. Kalau bisa kita panggil direktur atau Ambo besok Pak Latif, Kakanda semua, kita jumpa di kantor PT PN 5, diterima direktur, orang hukumnya, orang hukum awak pemanggilan. Andri pemanggilan. Jadi itu agak lebih mudah awak bernegosiasi. Tapi besoknya kami kalau kini kan lah tuan Ambo. Beliau menyambi awak tangan karena Ambo langsung tembak hati. Ambo turun ke situ, Ambo kontak orang BUMN, Sekjen. Akhirnya Ambo berkawan dengan direktur PT PN 5. Nah, artinya gini, posisi Edwin hari ini wajib hukumnya membela kepentingan masyarakat, wajib hukumnya. Tak diminta wajib. Kalau enggak, aku tahu gak ulama itu, kalau enggak walat. Itu satu. Terus yang kedua, ada hal yang sifatnya kepentingan negara. Makanya di situ ada negosiasi nanti di kita, bapak-bapak ibu semua, orang tua Ambo, abang-abang Ambo. Kalau seandainya dalam negosiasi ada tarik ulur, terus mereka menyanggupi sesuai dengan kesanggupan mereka, tentu nanti dikembalikan ke kita. Seumpamanya, Bang, kalau seandainya ditarik semua, mereka tidak mungkin katanya. Rasa-rasanya yang awak, yang awak apakan. Karena apa? Ambo memahami seluruh pengurus di PT PN 5 hari ini pengurus baru. Nah, dan Ambo tahu hari ini mereka orang-orang yang paham agama. Karena Ambo paham. Nah, nanti kita tinggal berdiskusi macam mana supaya ini sampai kepada satu kesepakatan bersama. Percayalah Pak Latif, Kakanda semua, Datuk, saya umur masih 31 tahun. Baru masuk 31 tahun. Di umur saya yang masih baru memulai ini, saya harus memberikan kepercayaan atau meyakinkan masyarakat termasuk di sini harus amanah. Nah, ini karena proses ini baru sampai di saya, dan walaupun sudah disampaikan oleh Mian secara konsisten ke kami di Jakarta, Ambo hari ini terikat jadwal yang cukup padat.
Mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 boleh, Ambo ada jadwal, Bang. Nanti pasca reses, Ambo balik lagi. Masuk di Kuansing ya, DPN ya, di Palma. Nah, di Palma kota. Tonton ya Bang, posisi itu lebih parah lagi itu. Bakar membakar ya. Itu bakar membakar, habis itu akses jalan diputus. Lah model sungai ini gue perusahaan zolimnya perusahaan. Tarik gajah tuh berapa meter ke bawah. Nah kini Ambo ingin menyampaikan kepada Pak semua. Kalau Ambo panggil orang tuh ke kantor dulu dong. Ambo bawa datuk-datuk berunding di kantor PT PLN. Ambo yang menjamin. Kini tidak usah takut karena adalah nak kemanakan jadi pejabat. Untuk urusan dengan Kapolda, urusan dengan BPN, dengan PT PN 5, tidak usah khawatir. Persoalan kini kita tinggal cari waktu, ya, Jadi kita cari waktu di sela kunjungan kita nanti harus diprioritaskan untuk membawa seluruh perangkat adat Melayu Bendang, Datuk Melayu Bendang. Nah, itu yang bisa Ambo janjikan ini. Kalau Ambo tengok waktu, kita agendakan di pertengahan bulan Agustus nanti. Pertengahan. Ambo insya Allah pulang mungkin tanggal 14 kah, 15 lagi atau 16, 17. Karena tanggal 23 itu Ketua DPD RI ke Riau. Nah, itu poin ketiga yang ingin saya sampaikan. Poin keempat, datuk-datuk seluruhnya dari 2.800 itu nanti kita coba lihat aspek yuridis dari PT PN 5. Apa dasar mereka dalam memegang sehingga tidak mau mengakomodir putusan MA terkait dengan gugatan peninjauan kembali kasus ini. Kalau seandainya dari versi mereka ada, kita telisik dulu seperti apa. Ambo izin nanti tinggal dirumbukan Abang Pak Latif karena dan abang-abang seluruhnya risiko. Kalau seandainya awak berunding ada batas atas dan batas bawah dalam awak bernegosiasi. Iko ndak sentuh kau bekok kamu respon. Seandainya kalau ada negosiasi, umpamanya di angka berapa awak maksimal dan di angka berapa awak minimal dan itu tidak bisa ditawar posisi. Dari luas lahan itu. Kalau seandainya bisa seluruhnya, awak minta seluruhnya kan gitu. Betul enggak Bang? Betul. Kalau bisa, Ambo ini Ambo gas nih loh. Sama seperti dengan Sinama Nenek umpamanya. Ini yang harus awak lakukan. Habis itu dibuatkan pula program Tora untuk awak sawit berkelanjutan. Kini lah berapa tahun umur sawit sudah? 75 lah tuh Pak. Yang itu tuh, Ya. 9 sampai. Kalau dari kronologis DMA itu 2005 mana? Berarti 2005 ini lagi bagus-bagusnya berarti gini gue. Awak coba datuk-datuk runding kalau bisa setelah jumpa pertemuan dengan Amboko agenda setelah itu kira-kira batas bawah dan batas akhir awak. Ya. Mau maksimal kok Pak Senator. Ya. Ananda kami Edwin. Kalau iko batas bawah kau tak bisa diunjung nih. Tentu Ambo akan menyampaikan call tinggi dulu nah posisi. Mumpung iko kawan awak. Nyo dulu di holdingnya Pak. Posisinya Pak Latif. Dia di PT PN 3. Azan ya. Kami juga atas nama keluarga besar Melayu Bendang. 2, 3. Salam berjuang.
ada suku, bahkan antar warga masyarakat, desa, bahkan antar kecamatan, bahkan antar agama. Jadi antar agama ini rasmi semuanya akan belakang karena bisa menimbulkan masalah yang besar bisa perang apa? Mungkin saja perang di daerah kampanye bisa dimulai dari sana. Dan di daerah kami dari Dr. Sumendirak tadi kenapa? Karena ternyata Datuk kita yang memerankan masyarakat tadi membunuh oleh orang yang ditahan, yang berkepentingan dalam notabene-nya menahan ceritakan itu berbiasa. Nah, lahan ini sudah tersurat dan sudah masuk dalam sidang adat dulu karena diadu domba antara adat dan kebenaran antara Nini Mama dan Kedengkuk juga akhirnya disidangkan dulu menjadi Mama. Kemudian berakhir tanggal 27 Juni 1994. Nah, dengan mengeluarkan keputusan yaitu bahwa Koto Kira dan ranah sekitarnya di dusun Batu Langkat tadi adalah benar tanah wilayah Datuk Bagindo yang disertakan oleh pihak lain itu termasuk SP5. Nah, yang namanya perusahaan dan orang yang ingin mafia-mafia tanah yang ingin berkuasa di situ Pak, tentu berjuang mati-matian pula dengan cara dia sendiri. Waktu kami larang, saya dengan adik dan kawan-kawan akan langsung masuk ke lokasi Pak. Melarang orang tadi dibayar orang yang bukan suku kita, bukan masyarakat kita untuk merambah hutan tadi. Dan kami punya dokumen aslinya waktu hutan itu masih hutan primer, artinya masih hutan adat. Dan pernah dipermasalahkan sampai ke pihak kepolisian dan dilaporkan dan masuk penjara yang tebang apa tadi kan ayah. Data-datanya dokumennya ada 12 bukti di kantor polisi. Termasuk kayu besar yang dipotongnya ada di situ. Sayangnya karena di belakangnya adalah kepentingan ada kepentingan apa tadi orang tertentu yang tidak ada yang kita dan juga kepentingan mafia-mafia tanah, ya akhirnya mereka mencari jalan lain gitu. Ditambah anggotanya untuk merambah hutan tadi, kemudian lagi ini dibayar orang-orang untuk merambah hutan. Akhirnya dia ada kedekatan dengan Datuk Bagindo. Bawa uang kertas-tas ke rumah Datuk Bagindo, sama Datuk Bagindo almarhum, ya. Tapi Datuk Bagindo tidak bergeming, tak mau dia disogok karena lahan ini adalah untuk anak kemenakan kami. Gitu. Di mana lagi anak kemenakan kami hidup? Di mana lagi dia akan membuat rumah? Di mana lagi dia bisa berkebun? Kalau seandainya lahan itu dikasihkan sama orang lain, dia ataupun dikerja sama orang lain. Akhirnya timbul akal jahat para mafia tanah, dibayarlah orang-orang lain, disewa orang-orang lain untuk apa? Asal ada orang ngaku, cukup dengan kwitansi saja atau dengan surat-surat dari keterangan pemuda dan keterangan desa, itu dia ambil, dikasih uang untuk tahun 93, 94 sampai tahun 97. Berprosesnya tadi. Nah, dan ternyata setelah kami amati lahan tersebut awalnya dipegang oleh investor yang namanya PT Bank Bumi Asih. Ya, begitu kami larang, tanah bermasalah, akhirnya Bank Bumi Asih mengundurkan diri. Kemudian orang-orang tadi mencari akal bekerja sama dengan koperasi Bumi Asih. Bank tadi dipakai namanya karena itu yang maju, akhirnya buat koperasi Bumi Asih. Ternyata yang bekerja di belakang tadi adalah sebuah perusahaan BUMN PT PN 5. Dan bos-bosnya beserta perangkatnya kalau di sebelah utaranya dikerjakan secara besar-besaran oleh perusahaan, dan sebelah sebelah ke arah ke timurnya ini ataupun sebelah ke selatannya itu dikerjakan oleh bos-bosnya, termasuk direktur PT 5 Segala, si Torus, si Raid, si Girsang, Nabi Tukulu. Ini semua tadi adalah mereka merampas lahan-lahan yang ada sekitar itu dalam jumlah ratusan hektar sampai 500 hektar satu orang. Sementara lahan ini dikerjakan oleh PT PN 5 tadi yang sebelah ujung sana, ada perusahaan. Yang di sebelah sini mereka bagi-bagi. Nah, jadi waktu tanah ini bermasalah, mereka minta damai juga dan dibawa uang berkali-kali bertas-tas ke rumah Datuk Ahmad Bagindo almarhum. Gambarnya ada di belakang Pak, di halaman belakang. Ini tolong dikasih gambar.
Itu dan ada Anilah kan. Inilah keberanian dan nekatnya seorang datuk kepala suku Pak untuk memperjuangkan harkat dan martabat bangsa Melayu. Ya. Tapi akhirnya dia diculik. Dalam usia 72 tahun. Ini orang tua saya Pak, adik bantannya. Dia tahu persis masalah dari orang tua saya, ibu saya masih hidup. Dia tahu masalah dari awal sampai akhir. Orang tua kami ini. Dia culik dari rumah, diajak, kemudian kami kehilangan sehari semalam. Hari Minggu, hari Sabtu kehilangan, kami cari sampai larut malam, baru ditemukan besoknya. Besoknya dalam keadaan sudah disiksa 17 lokasi. Matanya ini dicucuk, ini di api rokok, telinga dikoyak-koyak, kepalanya tak ada tembak tapi berlubang nih Pak sini ya, tembus. Itu kan ada hasil visum sama otopsi. Aneh. Sampai dia diketemukan besok harinya, ya. Dan ini sudah untuk diketahui Pak, ini sudah masuk ke Polres Kampar, sudah divisum, ada hasil keterangan daftar, kemudian sudah sampai ke Polda Riau, sudah sampai ke DPR, ke Kapolri, sudah gelar perkara itu Pak. Tapi sayangnya Pak, yang namanya kita masyarakat ini, ya sudah ada perintah dari atas, itu ada di yang biru itu Pak, ada surat-surat semua itu dari Mabes Polri, dari Satgas Mafia Hukum juga ada, dari Presiden juga ada, itu kemudian dari surat dari Satgas Mafia Hukum, Menko Polhukam itu ada semua perintah Pak. Perintahnya agar kasus penyerobotan tanah wilayah dan pembunuhan ini diusut tuntas. Tapi sampai di bawah Pak, sayangnya Pak, tidak diindahkan, tidak dilaksanakan. Nah oleh oknum, ada di situ ada berita acara di Mabes Polri itu, ada berita acara. Dan waktu kami diproses di Mabes, gelar perkara juga Pak, gelar perkara waktu Datuk Indori dibunuh yang disiksa dan sadis tadi. Ternyata begitu orang tadi dipanggil ke sana, dia masih membela diri, katanya Datuk itu meninggal karena serangan jantung. Kalau oleh polisi, kalau seandainya kena serangan jantung, kenapa kok badannya koyak-koyak, hangus terbakar, katanya. Akhirnya diapakan bahwa Datuk tadi meninggal karena dirobek-robek ataupun oleh biawak, karena dikoyak-koyak tadi. Dia mati karena serangan jantung, mungkin dikoyak-koyak oleh biawak, katanya. Kejadian 2008. Nah, kalau seandainya dia dikoyak-koyak oleh biawak mana di dunia ini bisa sesudah dia dibunuh, dikoyak-koyaknya orang, sudah itu dipakainya baju dengan rapi, katanya. Dibungkus sepatunya dan masukkan ke sarung, ditaruhnya kopiah dengan rapi, dipasang pakai rapi. Biawak mana seperti itu? Oke. Itu adalah contoh Pak. Itu masalah Pembunuhan. masalah pembunuhan. Nanti kita lanjut Pak bicara tentang kronologis lah. Ya. Seperti apa? Tadi kan pada saat sampai di posisi tahun 93 sampai 97 itu usaha untuk mendapatkan lahan. Setelah itu ditanam oleh oknum itu, para direktur itu, dan dibagi-bagi oleh mereka pribadi itu di tahun 94, 5, 67. berarti di tahun yang sama. Ya. Oke, Lanjut. setelah itu Setelah Datuk Begindo dan anak kemenakan melarang orang tadi bekerja Pak, dia tetap tidak bisa dilarang karena juga dia dilindungi oleh oknum. Kemudian timbul sengketa antara kita dengan pihak karyawan PT P5 dengan perusahaannya. Karena perusahaannya tidak bisa kita lawan, kita tetap berjuang Pak, kita pakai senjata. Karena perusahaan besar tidak bisa kita lawan, akhirnya kita pakai senjata apa? Itu senjata hukum gitu. Kita sudah punya hasil sidang adat, kemudian surat hibah, sidang adat berikut sudah. Kita usahakan ke Bupati Kampar, dapat suratnya, dikirim ke tim 9 Kampar, ada situ Pak, tim 9 Kampar. Kemudian ke tahun 94, kemudian lagi
dilanjutkan keluar surat keputusan Bupati tahun 95, tidak salah nomor keputusan 524 tahun 95 itu. Nah, kemudian dilanjutkan lagi dengan surat gubernur Pak, keputusan gubernur tahun 525 tahun 95. Nah, kemudian dilanjutkan lagi Pak dengan ada BPN-nya Pak. Petanya juga ada di situ, ada di BPN juga ada. Jadi di kronologi di situ ada tepat di dalam Bupati 2004 ini ya. Ya, 2004. Gubernur 2005. BPN 2004. Badan Pertanahan Nasional sudah datang sana, Pak. Nah, Dari Pemprov pun 2004. ya, Ini petanya ya. Dana lahan pencadangan ya. ya. Lanjut Pak. Mungkin Pak Senat saya menambahkan sedikit dari pertuan itu. Di surat Bupati Kampar. Jadi waktu itu memang ada rencana melaksanakan transmigrasi lokal. Nah, ada usulan dari surat camat di Kabupaten Kampar nomor 175 tahun 2004 tanggal 3 Agustus 2004. Nah, di situ Bupati Kampar sendiri waktu itu PLT-nya Bapak Rusli Zainal. Ya. Dalam salah satu tanah pencadangan itu ada 3, termasuk ini apa namanya Pulau Jambu ini yang di Pulau bawah kekuasaan Datuk ini disebutkan situ di poin 2. Jadi di situ Pak Senat bisa lihat. Ya, tanah wilayah Datuk Gindo Pulau Jambu Kecamatan Betina disebutkan tanah wilayah Datuk Gindo situ. Berarti PLT itu mengaku betul itu tanah itu dana Datuk seluas 2000 hektar. lebih kurang 2000 hektar. Ya. Lanjut. Ya. Dan setelah surat kami dapatkan, termasuk juga surat ini sebetulnya untuk masyarakat Pak, bukan untuk Datuk Begindo, untuk masyarakat kita waktu itu, kelompok tani dan anak kemenakan. Nah, ini diprogramkan karena dulu ada program transmigrasi lokal. Nah, dengan adanya program Translokal ya. Nah, ya, translokal tadi program K2I dulu, akhirnya kita tarik ke sini, ada 3 tempat, termasuk Desa Tanjung. Ya, di tempat situ ternyata juga yang itu tadi juga digagalkan oleh adanya kebun PTP 5 yang ada di lokasi tadi. Oke. Nah, itu akhirnya Pak, kami juga menegur PTP 5 berkali-kali agar mereka meninggalkan lahan tersebut karena lahan kita sudah ada surat izinnya dan kita surati ke Jakarta. Nah, ada untungnya sedikit karena kami rajin mengurusnya waktu itu ke Jakarta, menyoroti Bapak Menteri dan Menteri Kehutanan juga. Akhirnya PTP 5 tidak bisa mengurus HGU. Tidak bisa dia mengurus HGU sampai sekarang. Sampai detik ini. Ya, nah, Tertuang di putusan ada di Ini ya. ya, putusan MA 608 2015. ya, 2016. karena tidak ada HGU. 15. Ya. Dengan keluarnya kebijakan Bapak Presiden Jokowi tentang TORA, tanah untuk rakyat itu, kemudian pihak-pihak yang pernah bermain sebelumnya menjalankan politik lagi untuk memanfaatkan lahan ini menggunakan LSM Rio Madani untuk melakukan tuntutan. Nah, setelah diadakan oleh tuntutan oleh Rio Madani, kami menawarkan diri waktu itu. Menawarkan diri bekerja sama dengan PTP 5 dengan win-win solution. Artinya dijadikan kita ini sebagai kita bersedia mengalah, tapi jadikan kita sebagai pola KPPA waktu itu. KKPA. Ya, pola KPPA. Sayangnya Pak, tak pernah kami digubris. Surat kami sudah belasan kali Oleh PTP 5. oleh PTP 5. Kami diminta untuk bersedia jadi saksi pun tidak pernah digubris. Kami datang ke kantor juga tidak pernah digubris. Ya. Kami sampaikan data-data kita, surat-surat kita kan sudah dileges oleh Pengadilan Negeri ini. Karena dulu kasusnya pernah masuk ke Kejaksaan dan ke Polres Kampar, sudah dileges malah. Oke. Tidak juga dipedulikan karena dia yakin menang melawan Rio Madani. Akhirnya kemana? PTP 5 memakai orang yang pernah menjual lahan tadi, mengatasnamakan dia yang punya tanah wilayah, itu Datuk Faili. Sedangkan di situ bukan datuknya. Ini terus terang, ini kalau kita tidak bisa sembunyi-sembunyi lagi kan. Nah, dia bukan hak dia di situ, tapi dia memperjualbelikan lahan tadi 1,5 M sama PTP 5, kemudian dia dijual lagi sama si PT PSPI kalau tidak salah 2,5 M. Kemudian inilah dasar daripada PTP 5 mengolah lahan tadi. Padahal lahan tadi adalah di Kenegirian Kuok, bukan di Senama Nenek, bukan di Batu Gajah. Datuk yang menjual ini apa dasarnya untuk?
Datuk yang menjual ini dasarnya katanya itu tanah wilayah dia. Kau Yang Datuk Swahili awak kau? Swahili, iya, ya itu. Jadi itu makanya kami katakan kepada Bapak tadi, kami tidak bisa lagi menyimpan-nyimpan nih karena di sini ini permasalahan sudah berat dan saya terus diancam gitu. Jadi kalau saya diancam-ancam juga sementara ini tidak, saya 13 kali mau dibunuh Pak, 4 kali ditembak. Jod. Yang tidak usah kita ceritakan. Dari putusan MA ini, dari putusan MA yang sedang berlangsung tadi, yang menyatakan bahwa tanah daerah sengketa keputusannya satu menghukum tergugat satu yaitu PTP 5. Yang kedua untuk membayar denda 2.500.000 dan mematuhi aturan tadi, aturan yang dalam keputusan MA. Yang kedua tergugat menghukum tergugat 2 Menteri Kehutanan untuk tunduk pada keputusan MA. Yang ketiga menentukan hukuman kepada tergugat 3 yaitu PT Rio Madani dengan alasan ini bukan wewenang dia memapakan ini. Itu ada putusan Rio Madani bukan berwenang untuk itu dan bukan tidak ada hubungannya dengan dengan LSM dia. Yang keempat menghukum PT PSPI karena daerah itu bukan daerah konsesi dia. Nih keputusannya, 4 putusan. Lanjut. Kemudian dari keputusan tersebut, padahal kita sudah menawarkan diri nih Pak, waktu terjadi sidang di Kejari, sidang di naik banding di Kejati, sudah kita menawarkan diri untuk kita bergabung dengan PTP 5 karena kita kasihan itu kan badan usaha milik negara kan, mungkin kita lawan gitulah. Tapi 2013, 14, 15 tetap kita kontak itu. Direktur PTP 5. Direktur PTP 5 waktu itu tidak salah Pak apa tuh Pak? Ini karyawannya. Pak Direktur PTP 5 waktu sidang. Marjon Pak? Pak Marjon. Marjon Usta. Iya. SDM tuh. Itu namanya bukan. Direktur SDM. Saya kenal. Pak Marjan. Kemudian akhirnya mereka kalah di sidang ini, pengadilan negeri, pengadilan tinggi juga kalah. Yang kalah PTPN 5. Yang akhirnya di MA. Ya naik banding ya, kalah akhirnya mengajukan PK ke MA. Dan ditolak. PK tadi itulah keluar PK 62 keputusan 628 garis miring 608 garis miring PK garis miring PDT 2015. Ya. Nih. Yang isinya yang isi tentang ini memerintah kepada PTP 5 untuk mengembalikan lahan yang disengketa tersebut pada fungsi hutan semula. Nah, kalau ke fungsi hutan semula yang jadi keputusan berarti ini jatuh kembali kepada hutan wilayah adat seperti yang kami kerjakan awal-awalnya. Seluas 2000 yang dikerjakan oleh PTP 5 itu seluas 2.800 ya. Kalau total semuanya digabungkan dengan orang dan karyawan dia belakang Pak, kalau ini kan yang karyawan dia, yang bos-bos dia kan tidak masuk di situ Pak. Kalau digabungkan itu luas Pak. Ada tambahan sekitar 1.000 lagi itu. Nah, waktu jatuh keputusan kami datang ke PTP 5, saya dalam waktu 4 bulan mengirim surat 5 kali ke PTP 5. Suratnya minta berdialog aja, tidak juga ditanggapi, minta ditanggapi untuk berkomunikasi. Akhirnya kami coba akan melakukan demo, tidak juga ditanggapi. Ya akhirnya kami mengadu kepada rekan kawan, menyarankan supaya kita hearing dengan DPR provinsi. Nah, kenapa dengan DPR provinsi? Karena masalah ini sudah 3 kali kami sampaikan ke DPR kabupaten, dulu tidak juga terima. Habis DPRD tahun di provinsi Pak. Provinsi tahun berapa? Tahun ini. Ini masih sidang kedua nih di provinsi. Kamis sidang ketiga oleh itu. Hadir enggak direktur PTP 5-nya? Belum. Terus apa lagi? Kamis itu baru dipanggil. Setelah ini sampai ke PTPN 5, kami sekaligus bahwa di belakang tadi adalah kepentingan adanya program kristenisasi. Ini off the record ya. Di belakang ya
akan mengganti yang Bangkinang ini karena gagal mendirikan apa jadikan sentra itu di Kuo itu tadi di tempat lokasi Oleh siapa? oleh kelompok tadi. Ada yang tidak sekidan kita tadi. Jadi Bukan kami PTPN kan? bukan pegawainya, oknum pegawainya. Oknum pegawai di PTPN. Iya, yang di sananya kan dengan berbatasan Rahul kan berhasil dia memaparkan di situ kan sebuah apa besar. Yang di sini pusat yang rencanakan pusat untuk si Asia Tenggara. Kami kirim intel waktu itu termasuk adik dan kawan-kawan. Ternyata dia mendatangkan orang-orang tertentu intelijennya sekali sebulan di sana. Nah, setelah kasus ini naik, baru orang tadi dah takut masuk ke situ karena kasusnya sudah besar dan jejaknya kita sudah tahu dan sudah kita sampaikan ke Jakarta. Itu hal yang lain lagi, yang substansi yang kita tuntut hari ini. Yang kita tuntut sekarang, Pak, kami menginginkan supaya ya kembalikan Pinang ke tampuknya, Sio pulang ke gagangnya, tanah Soko tadi, pulangkan ke pemiliknya yaitu Datuk Begindo. Melayu Kesupan Bendang ya di sebelah Mudioknya dan sebelah ilinya itu ada Melayu Sumpu Datuk Ulu Basau. Ada di Melayu Sumpu. Atur. Sementara ada pihak-pihak lain yang berkepentingan memanfaatkan situasi ini, Pak. Kami mohon, Pak, tolong jangan Siapa namanya? Kalau itu yang apanya Datuk Panda. Datuk Panda boleh tengok peta dari Belanda. Datuk Panda yang mana? Datuk Panda dia tak punya tanah layak Pak di situ. Dia tanah layak Datuk Panda itu di Kota Semiri. Dia sendiri mengakui di Kota Semiri. Oke, lanjut. Dengan batas Datuk Panda yang tadi tanah layak nanti bisa nih tokoh adat kita bisa menjelaskan, Pak. Minta waktu nanti kita sebentar. Ya. Batas tanah layak orang Kuo dengan orang batas langsung dengan Bangkinang, orang Melayu Bangkinang, Pak. Tidak ada dengan Salo. Yang kita tuntut 2.823 itu dikembalikan ke kita. Ya, itu yang ingin kita, Pak. Secara yuridis. Ya, karena kita sudah mempunyai dasar legalitasnya sudah lengkap. Oke, siap. Hal yang lain yang kita tuntut apa? Ya, hal yang lain kita tuntut adalah supaya ini kasus pembunuhan terhadap Datuk Begindo ini usut tuntas, Pak. Yang ini ya. Ya, kalau itu diusut tuntas, sekalian diketahui itu, Pak, siapa yang mengancam dan menembak saya sudah 13 kali itu, Pak. Yang membom rumah itu ada di situ. Oke. Di BAP ada. Tuntutan yang ketiga. Tuntutan ketiga yang kami apakan tadi ya kami minta kepada pihak dewan atau pihak berpihak kepada rakyat itulah, Pak, yang ingin kita. Oke, siap. Kira-kira ada lagi? Kami minta tambah waktu, Pak. Ada orang tokoh ada. Ada sedikit, Pak. Untuk menjelasnya di situ ada peta dengan Babul Qaid Belanda, orang Limpokoto kan merupakan dengan perbatasan Belanda. Di sisi itu ditulis perbatasan dengan Kuo ada jelas, perbatasan dengan Bangkinang ada jelas, ada petanya sekali. Ini perbatasan dengan Rumbio ada jelas, dengan Kuapan juga ada, tapi tidak ada dengan Salo, Pak. Berarti memang dari dulu tidak ada Salo punya rakyat sampai situ. Kenapa? Kalau seandainya ada, tentu ada tertulis dalam Babul Qaid tadi berbatasan dengan Salo. Itu membuktikan bahwa Salo tadi batas tanah wilayahnya sebelah sini, Pak, di Kota Semiri. Nah, kalau ceritakan tentang kalau bicara Salo itu kan baru tahun berapa deh? Iya, betul, Pak. Baru betul, Pak. Ya, artinya nanti kita lihat dasar nanti Pak guru kami terkait dengan posisi kita di Kampar secara hukum nanti. Iya, Pak. Kalau ada yang mau tambahkan? Iya, Pak. Ini orang tokoh, Pak. Ya. Jadi ada bukti satu lagi bahwa wilayah itu betul-betul milik Datuk Begindo Melayu Bendang. Ya. Di situ ada, Pak Senat, surat pernyataan nenek mama yang tertinggi di Kabupaten Kampar ini. Siapa? Itu Nasrul Datuk Balai Pucuk Andiko 4 yang berada di Kabupaten Kampar. Nah, itu nenek mama yang tertinggi. Nah, dituangkan dalam surat pernyataan beliau. Surat pernyataan beliau dan yang tulis tangan nih. Nah, yang mana? Diketik. Oh, tahun berapa tuh? Baru memang. Baru, Pak. Jadi bentuk badan tuh. Ya, kalau yang lama tanda tangan daripada 8 datuk di Kuok, Pak. Menyetujui itu ada petanya. Kemudian Mamak yang 20 menyetujui keputusan sidang adat ada di situ.
Jadi Datuk Balai ini tidak sembarang aja Oh, ini ya. pernyataan Iya. Pak. Kalau dia tidak punya yang bersangkutan, dia tidak akan membuat surat pernyataan ini. Sanksinya hukum Pak. Nah itu surat pernyataan dari Datuk Balai. Ucuk Andeko 44 Kabupaten Kampar. Nah nanti Datuk Kajumlano bisa menambahkan bahwa tanah wilayah yang kita maksud itu betul-betul milik Datuk Balai Benang. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kami melantas tentang yang tinggi hukum dan sampai. Ah, Yo atas kehadiran kita bersama sesuai menurut kata Anda, toy manusia yang kau tuangkan atas kehadiran. Kalau menurut pandangan Amos kali ini, dari dulu kala pandangan itu tidak tahu nggak punya buluan bulu. Setiap negoi adu panjang gue, saya nggak buku. Jadi kan tahunan apa yang bilang tahu nggak, kamu bisa menguraikan dari berapa tahun yang telah berlalu batas-batas pemotongan sampai dari Bukit Tirai sehingga sampai ke kalau perlu sampai